Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dwi Aicahyani dengan NIM 2203055502015 dari kelas A Gizi 22. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kondisi yang terjadi ketika tubuh tidak dapat menggunakan atau memproduksi insulin dengan efektif. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas dan berperan penting dalam mengatur kadar glukosa darah. Patofisiologi diabetes mellitus terutama terkait dengan gangguan dalam pengaturan glukosa oleh insulin. Ini bisa terjadi karena dua alasan utama. Yang pertama, diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel beta dalam pankreas yang memproduksi insulin. Akibatnya, tubuh tidak dapat memproduksi insulin yang cukup atau bahkan sama sekali. Tanpa insulin yang cukup, glukosa tidak dapat memasuki sel-sel tubuh dengan baik, menyebabkan penumpukan glukosa dalam darah. Yang kedua, diabetes tipe 2. Pada diabetes tipe 2, tubuh masih memproduksi insulin, namun sel-sel tidak dapat merespon secara efektif terhadap insulin ini. Hal ini dikenal sebagai resistensi insulin. Pankreas kemudian berusaha untuk memproduksi lebih banyak insulin, tetapi akhirnya tidak cukup untuk mengatasi resistensi ini. Akibatnya, kadar glukosa darah tetap tinggi. Kedua jenis diabetes ini memiliki dampak serupa dalam jangka panjang. Kadar glukosa darah yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai organ dan jaringan dalam tubuh. Komplikasi jangka panjang dari diabetes meliputi kerusakan pada mata, ginjal, saraf, jantung, pembuluh darah, dan gangguan sirkulasi yang dapat menyebabkan luka yang sulit sembuh. Pengelolaan diabetes melibatkan kombinasi antara pola makan sehat, olahraga teratur, penggunaan obat-obatan termasuk insulin jika diperlukan, dan pemantauan terus-menerus terhadap kadar glukosa darah untuk menjaga agar tetap dalam rentang normal. Gejala utama diabetes yang pertama, sering buang air kecil, terutama di malam hari. Yang kedua, sering haus karena tubuh berusaha menyingkirkan glukosa berlebih melalui urin. Yang ketiga, penurunan berat badan yang tidak diketahui sebab meskipun terjadi peningkatan nafsu makan. Yang keempat, kelelahan karena tubuh tidak dapat memanfaatkan glukosa dengan baik untuk energi. Yang kelima, luka yang sulit sembuh karena tingginya kadar gula darah dapat mengganggu proses penyembuhan. Adapun pencegahan dan pengelolaan, yang pertama, gaya hidup sehat seperti diet seimbang dan berolahraga teratur dapat membantu mengonsumsi kadar gula darah. Yang kedua, pemantauan rutin. Pemantauan kadar gula darah, pengukuran tekanan darah, dan pemeriksaan medis berkala penting untuk mengelola diabetes. Yang ketiga, pengobatan untuk beberapa kasus penggunaan obat-obatan atau insulin yang diresepkan oleh dokter untuk mengontrol kadar gula. Baik, hanya itu